Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal, paham. Sahabat-sahabat kita serta netizen Dr. Zaril, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oh, biasa kalau semangat pagi jawabannya pagi gitu. Semangat pagi. Nah, terasa ngisi motivasi hari ini ya. Baik, luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal, paham. Saya di DPRD Kabupaten Bangka dari PKS Partai Keadilan Sejahtera. Dan yang saya banggakan guru saya luar biasa. Ini beliau Bang Firdaus Johan. Pantun tadi tidak keluar, Bang? Belum. Oh, belum ya. Ya. Sebelum saya menyapa yang lain, saya keluarkan pantun dulu karena kalau udah dikeluarkan nanti dia tidak keluar karena saking lupanya. Pantunnya sederhana. Jawabannya apa kalau disebut pantun? Cakep ya, ganti sekarang. Normal gitu ya. Normal. Coba 1 2 3. Ya. Pas lebaran kita makan ketupat. Normal di mana? Normal. Makannya di rumah Pak Sekretaris Lurah. Normal. Hari ini kita musrenbang di hari normal. Insya Allah Surya Timur makin berkah. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Nah, ini. Jadi kalau saya langsung Pak harus menunjukkan siapa yang hadir. Nah, seperti ini. Oh ya, guru saya luar biasa, Pak dosen. Di sini sekarang tugas, Bang. Tugas di mana sekarang? Oh, di PKD ya. Pak Lurah dan insya Allah benar-benar jadi lurah nih, Bang Rian Roy. Roy Rian. Ntar sebelah kanan dulu. Ya, Bang Roy, luar biasa. Terima kasih banyak. Dan yang sudah tidak sabar lagi, Bu Nureli, insya Allah Kepala Dinas Pemdes ya. Amin. Ya, Bu MC luar biasa. Bupatinya Pak Zaril ya. Amin. Ini secara langsung ini, amin ya. Bu MC, tepuk tangan tuh MC. Ya. Bapak Ibu semua, ada Pak Camat juga hadir sini, Bang Darmin sahabat saya. Dan juga Satpol PP, kemudian dari DPP KAD, dari Pemdes, dari satu lagi dari Satpol PP juga hadir. Bukan Bu Bidan ya. Ibu sebagai apa sekarang? Masih sebagai kader. Oh, rangkap ya, Bu RT dan kader, ibu-ibu bapak PRT, kepala lingkungan, sahabat saya Bang Bun Vincent, kemudian ibu kepala sekolah, forum anak, dan Ayu dari mana? Penyuluh apa nih? Penyuluh pertanian, sama ya dengan Ayu. Oh ya, penyuluh pertanian, anak sahabat saya Bang Fajar, Bu RT, luar biasa. Ada yang perlu saya sebutkan? Tokoh rakyat? Oh ya, Bang Sepri, beliau sebagai ketua LPM-nya, luar biasa. Beliau bisa secara langsung juga. Bapak Ibu semua, jadi sederhana. Sebelum saya menyampaikan apa yang dibahas tentang musrenbang, saya jelaskan dulu tentang rahim. Dan kita semua insya Allah berhubungan dengan rahim. Yang laki-laki juga berhubungan dengan rahim kan? Iya. Ya dulu maksudnya, dulu kan keluar dari rahim ya. Nah, rahim itu ternyata kuatnya untuk menerima janin, maksudnya supaya hamilnya bagus. Usia rahimnya minimal 5 tahun setelah haid pertama. Jadi kalau haidnya umur 12 berarti rahimnya siap tahun umur berapa? 17 ya, seperti itu ya. Maka tuh perkawinan anak dihindari ya. Walaupun dibolehkan secara agama tapi tetap dihindari. Karena nanti kalau terjadi kehamilan biasanya rahimnya robek. Kalau robek dia kemungkinan 2. Kalau cepat dioperasi rahimnya harus diangkat. Yang kedua kalau lambat dia meninggal dunia. Bisa jadi bayinya juga, janinnya juga mati. Nah kemudian dikaitkan dengan musrenbang, saya tertarik dengan data penduduk ini, ternyata jumlahnya berkurang ya. Berarti di sini kelahirannya sangat sedikit ya. Yang terakhir yang bawah Oktober 31329 saya yang laki-laki, yang perempuan 1273. Sementara di awal Januari itu jumlah laki-laki 1335, yang perempuan 1290. Ini banyak meninggal atau banyak pindah ya? Pindah. Oh pindah ya. Pindah. Ya meninggal juga pindah. Meninggal itu juga pindah ke alam lain. Jadi baru kali ini saya melihat jumlah penduduk berkurang ya. Ini bahaya ini. Kalau penduduk berkurang berarti bahaya karena pertumbuhan manusianya sedikit dan nanti lama-lama habis. Ya, lihatlah nanti 100 tahun lagi Surya Timur kalau seperti ini polanya
akan tidak ada penduduknya, cuma ada Pak Lurahnya saja. 100 tahun lagi ya. Masih banyak tuh Pak. Ya. Ada disuruh KB boleh kan? Kenapa saya tertarik dengan jumlah penduduk? Kan KB Bu. Oh ya, gara-gara KB ya. KB kan 1:1 harusnya kan? Iya. Suami istri, anak 2, harusnya stabil tuh. Berarti ada yang belum nikah kali ya, sehingga tidak punya anak ya. Ya seperti itu. Baik. Oh ya. Laki-laki itu kalau bujang tua itu dia jadi contoh, Bu. Contoh untuk menahan hasrat. Nah, kemudian jumlah penduduk itu saya tertarik karena sepertiga itu belum DPT. Berarti DPT-nya, daftar pemilih tetapnya 2/3. Itu totalnya kan satu laki-laki tambah perempuan 2.602 ya. Sudah saya hitung. Jadi DPT-nya kira-kira 2/3-nya sekitar 1.666 orang. Nah, seperti itu ya, sekitar 1.600. Itu sudah bisa satu dewan loh. Ada dewan dari sini asli. Saya dengan Bang Firdaus kan pendatang di sini. Ya. Walaupun yang milik kami berdua saya yakin ada. Tapi yang asli sini tidak ada ya. Nah, kalau memang oh, Bang Sepri. Oh ya. Partai Bang. Partai apa ya? Ini sudah bergema Bu, tolong dikecil lagi suaranya, volumenya. Ini begaung, ngaung nih. Ya, lagu Indonesia Raya tadi ternyata lebih besar suara kita dibandingkan speaker ya. Itu artinya bagus semangatnya. Ya, bisa mengalahkan speaker. Karena speakernya pelan. Nah, jadi dengan DPT 1.666 itu potensi untuk menjadikan Surya Timur menjadi kelurahan yang lebih baik lagi, bahkan yang terbaik. Asal kompak gitu. Bapak Ibu musyawarah lah. Anak dari partai apapun silakan dukung, asal orangnya orang yang benar dan mau sampai masuk surga itu sama-sama. Bukan hanya mau nyaman di dunia saja, tapi surga pun harus diraih bersama-sama. Bukan cuma keluarga Kuba yang masuk surga, tapi kita semua harus masuk surga. Tapi kalau memang tidak ada, nah udah bagi dua saya dengan Bang Firdaus ya. Sepakat Bang ya? Sepakat. Ya, karena bagi dua saya 1.000, beliau 600 ya. Oh, gitu. Ya. Nah, jadi sahabat-sahabat Trinita, Bapak Ibu semua, netizen Dr. Zaril. Jadi di 2020 saya ikut musrembang pertama tahun 2020, musrembang yang pertama saya ikuti. Di situ saya sampaikan tentang RKPD yang diharapkan oleh Pemda. Rencana kegiatan pemerintah daerah itu adalah meningkatkan sumber daya manusia, fokusnya. Tapi ternyata belum sampai ketika kelurahan informasi itu. Informasi yang disampaikan Bu Nurleli tadi belum sampai kan di kelurahan. Tahu-tahu sudah disuruh musyawarah, belum disampaikan kode-kodenya. Ya kan? Belum disampaikan kisi-kisi jawabannya, kisi-kisi soalnya, tahu-tahu langsung ujian. Langsung dibilang ke gurunya, besok ujian, ulangan. Kita belajar matematika hari ini, ternyata besok ujiannya bahasa Inggris. Nah, mestinya saya berharap nih karena secara langsung, Pak Bupati, nah saya langsung ngomong dengan Pak Bupati nih. Pak Bupati, tolong untuk RKPD itu disampaikan ke kelurahan, bahkan sampai ke RT, sebelum mereka melakukan musrenbang. Paling tidak 2 bulan sebelumnya, kan RKPD sudah disusun di akhir tahun. Setuju Bapak Ibu? Nah, tuh, Pak Bupati setuju semua nih ya. Kalau tidak bisa ya nanti saya jadi bupati saya akan sampaikan seperti itu ya. Jadi sebelum musrenbang saya sampaikan dulu rencananya apa seperti ini. Jadi supaya nyambung. Nah, kemudian di 2021 saya sampaikan karena saya sudah tahu kondisinya, saya sampaikan saat itu. Yang hadir di sini insya Allah masih ingat. Saya katakan saat itu mengapa musrenbang tidak bisa dilakukan. Semuanya hasil musrenbang itu dilakukan karena dananya tidak ada. Bahasa kerennya dananya tidak cukup. Kue harus dibagi. Intinya dananya tidak ada. Tidak cukup itu berarti tidak ada kan? Ya kan? Ini Bapak Ibu ragu-ragu. Saya mohon maaf, saya anggota dewan, dokter, saya harus ngomong terus terang apa adanya. Duit kita tidak ada Bapak Ibu. Iya. Bang Johan tadi, Bang Johan nama ayah ya. Bang Firdaus sudah ngomong 1,2 triliun masih kurang. Harusnya paling dikit 100 triliun. Dan itu harus dicari. Akhirnya saya sampaikan di tahun 2022 saya hadir, saya bilang karena dana tidak ada maka peran serta masyarakat harus digalakkan. Caranya sepane, sumbangan 1.000 rupiah per kepala per bulan. Tapi tidak bisa juga. Bukan rakyatnya pelit, tapi aturannya tidak ada. Ketua RT bisa dihukum itu. Gara-gara minta sumbangan 1.000 sampai lurah nanti. Gara-gara minta sumbangan 1.000 dituntut. Apa alasannya? Ini sepakat mana aturan dari negara? Tidak ada. Negara kita seperti itu Bapak Ibu. Kalau tidak ada aturannya, dosa macam-macam di negara ini. Diciduk Pak. Ngomong bener pun diciduk. Tapi kalau ngomong salah, aman gitu ya. Ini Jokowi, Pak Jokowi, tolong denger ya. Nah kemudian
di tahun 2023 saat ini ya saya sampaikan, kami berdua, saya dengan Pak Firdaus Johan, saya ngomong tentang Dapil Sungai Liat saja yang saya tahu. Kami sudah bisa hemat, nanti beliau sampaikan berapa hematnya. Di tahun 2022, dana yang digunakan untuk anggota dewan yang saya bisa gunakan, hemat 400 juta. Bapak tahu, Ibu tahu dananya di mana sekarang? Kembali ke negara, tidak bisa digunakan lagi. Bapak Ibu kalau punya duit lebih, ngasih ke istri, disuruh belanja, ternyata lebih duit itu, Bapak tarik lagi. Seperti itu. Dan istri dianggap bodoh. Tahu kenapa? Dikasih duit kok tidak bisa menghabiskan duit itu di negara Indonesia, dianggap bodoh gitu. Padahal kita kurang duitnya lebih, tak bisa dialihkan. Nah, Pak Jokowi, aturan negara yang kaku seperti ini mestinya diubah. Ajak seluruh anggota DPRD, DPR RI untuk bermusyawarah. Apa yang harus dilakukan untuk 2024 ini supaya mau dipilih lagi? Yaitu tadi, dana yang berlebih itu bisa digunakan secara fleksibel, luas. Masa kita perlu jas hujan? Tahu-tahu dikasih mobil? Perlu enggak? Ya kalau bisa naik mobilnya. Duit beli bensin enggak deh. Nak beli mobil ya pajak 20% segala macam, enggak bisa. Seperti itu kondisinya. Negara kita bisa beli mobil tapi untuk ngasih rakyatnya jas hujan tidak bisa. Padahal dibutuhkan jas hujan. Sederhana Bapak Ibu semua. Ini sekarang saya share langsung, saya hanya ngomong luarnya saja. Kalau mau dari dalam lebih kepo lagi, saya bisa sampaikan yang rahasia-rahasia yang tidak bisa disampaikan secara langsung ini. Nah, jadi dari situ ternyata fokus pembangunan di Kabupaten Bangka ini yang saya lihat dari musrenbang, dari lurah ke lurah, dari kelurahan-kelurahan dan desa Rebuk yang saya pantau karena saya Dapil Sungai Liat, fokusnya ke pembangunan besi dan beton. Besi dan beton bangunan, ya beton kan ada pasir, ada kerikil ya, untuk bangun jalan juga perlu pasir segala macam seperti itu. Fokusnya ke sana. Yang dibangun jalan raya. Jalan pikiran tidak diperdulikan. Terserah, yang penting bisa proyeknya jalan. Nah rusak lah, seperti itu. Nah itu, jalan pikiran tidak dibangun. Padahal dengan jalan pikiran, maka akan timbul jalan keluar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian, saya berharap fokus kita, ini kan sesuai dengan disampaikan oleh Ibu Nurleli tadi, tentang pembangunan sumber daya manusia itu, yang fokusnya harusnya adalah darah dan daging. Daging artinya tubuh kita ini, untuk mencegah stunting itu, perlu daging dibangun, bukan hanya otaknya. Harus makan yang benar. Ayo makan ikan itu cuma slogan, tapi ikannya mahal, bagaimana belinya? Ya kan? Lebih murah ayam yang disuntik-suntik itu. Yang ada hormon-hormon itu lebih murah. Tapi itu berisiko. Karena hormon disuntikkan, maka hormon itu akan tertimbun dalam ayam dan masuk ke tubuh manusia. Anak-anak yang makan ayam tadi, dia bongsor. Ini dibikin apa nih Bu? Mau dibikin apa nih? Apa tuh? Ini. Di foto atau share langsung? Yang ini. Ini kayaknya HP-nya ngarah ke saya. Oh iya. Di share langsung? Live. Oh, saya senang sekali kalau gitu ya. Saya senang. Biar saya makin viral. Jadi ayam itu yang mengandung hormon dimasukkan ke dalam tubuh anak-anak. Anak itu bongsor, tapi pola pikirnya tidak terbangun. Hanya tubuhnya saja yang dibangun, dagingnya. Jadi apa yang harus dibangun selain daging? Darah juga. Yang dimasukkan ke darah itu apa? Makanan terutama. Makanan yang halal. Ayo kita semua kasih ke anak-anak kita, istri kita, berapapun jumlah anak, jumlah istri, yang penting kasih yang halal saja. Walaupun jumlahnya besar, yang penting halal. Daripada kecil tapi haram, dilarang, mendingan besar tapi halal. Supaya darah itu nanti masuk ke otak, dan cara berpikirnya yang halal. Ya seperti itu kan? Coba kasih tepuk tangan lah. Ya, hebat. Ya seperti itu. Udah tenang aja. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Dan saya berterima kasih kepada Pak Lurah dan Sekretaris Lurah serta seluruh jabatan di kelurahan ini, Kepala Lingkungan, Ketua RT yang sudah menghasilkan 1 lembar 5 prioritas ini. Ini sudah luar biasa. Sekarang Bapak Ibu terus terang dari 5 ini, nanti kan di kecamatan jadi 3. Yang disetujui di tingkat kabupaten kira-kira berapa dari 5? 1 ya. Optimis sekali Bapak Ibu ya, optimis. 1 itu sudah sangat optimis. Ya. Maksimal paling 1. Kenapa jadi sedih? Ini resiko Bang Firdaus lah ngomong tadi, sampai saya hitung 14 tahun dia nunggu baru bisa muncul. 14 tahun. Ya 14 tahun kan, 2007 sampai 2021. Ya, sebentar lagi saya akan berangkat ya ke kelurahan yang lain, maksudnya bukan berangkat terbang, ke kelurahan yang lain, ke Jeliti ya. Jeliti luar biasa ya, jadi contoh nasional ya untuk program-program pariwisatanya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Jeliti.
Nah, ini Lurah Cilipit ya, tepuk tangan dari Kelurahan Surya Timur. Mudah-mudahan Surya Timur juga bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf saya ngomong terus terang seperti ini, tapi maksud saya adalah agar kita makin terbuka pikiran kita. Kalau bukan pantun ya, kalau kita berharap kondisi bangsa jadi lebih baik, maka hanya orang-orang baik saja yang dipilih. Orang-orang yang menggunakan uang, pakai suap, pakai sogok, apapun namanya, yang penting ada amplop untuk milih, mendingan ditinggalkan saja orang itu. Karena percuma Bapak Ibu, bagi dia saja sudah dilarang oleh negara, apalagi agama, yang terima juga dilarang oleh agama, oleh negara dilarang, nanti akibatnya akan susah bagi kita. Jadi Bapak Ibu semua, orang normal paham bahwa untuk membangun yang baik, kita perlu orang-orang baik. Dan saya yakin yang hadir di sini semua adalah orang-orang baik. Setuju Bapak Ibu? Nah, orang baik ya, kalau orang jahat tidak mungkin masuk diundang sini ya. Jadi Bapak Ibu semua, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan, dan para netizen juga, netizen Dr. Zaril, terima kasih banyak sahabat-sahabat tercinta, dan mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810, pastikan kita sehat, orang normal, paham. Tepuk tangan tidak ada ya? Iya, tepuk tangan lah. Orang ngarang-ngarang dari semalam ngarang ini. Nah, jadi saya di pantun cuma siko di karang nih. Harus ngarang. Ini juga pantun yang 2 pekan yang lalu ini saya pakai lagi. Jadi insya Allah saya dicalonkan oleh PKS ke provinsi untuk 2024. Itu untuk melihat berapa jumlah suara saya. Ketika signifikan dan besar, saya akan dicalonkan ke bupati. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu mau saya jadi bupati, tolong dukung saya. Nah, untuk Kabupaten Bangka 600 dari sini ke Pak Nasdem, ke Pak Firdaus, 1000-nya ke PKS ya. Kalau tidak ada caleg lain maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Kembali ke MC. Tepuk tangan untuk MC, luar biasa. Baik sahabat-sahabat kita, mohon doa barokah, nasihat, dukungan, Twitter. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita. Saya Dr. Zaril 810, pastikan kita sehat, orang normal paham. Salam dari Bangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Di sini di kanal YouTube Dr. Zaril Renovasi Karakter.